Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nisa Aulia Zahra, Novitri Wulandari, Valentina Anastasia, Pina Septiana, Putri Amalia, Putri Arum Manggasena, Rahma Novianti akan mempresentasikan materi tentang Indonesia masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, kondisi politik dan kondisi ekonomi. Indonesia masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. A. Kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Politiknya menggunakan sistem multipartai yang memicu terjadinya persaingan antar frasi politik di parlemen untuk saling menjatuhkan. 1. Sistem pemerintahan. A. Presiden hanya bertugas menjadi kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintah. B. Kegiatan pemerintah dilakukan oleh menteri. C. Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab terhadap parlementer atau DPR. D. Sistem pemerintahan yang berjalan yakni parlementer. 2. Kabinet. A. Kabinet Natsir. 1. Gabungan antara Masyumi dengan Partai Indonesia Raya atau Parindra, Partai Katolik, Parkindo, dan PSII. 2. Muhammad Natsir. Perdana Menteri pertama kali di Indonesia yang berasal dari Partai Marsumi. 3. Didukung oleh Muhammad Roem, Asad Juanda, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Sumitro Jojokusumo. 4. Perekonomian Indonesia mencapai masa paling jaya. 5. Kabinet Natsir mulai runtuh saat Hadikusumo dari PNI mengajukan mosi tuntutan supaya pemerintah mencabut PP nomor 39 tahun 1950 mengenai pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. B. Kabinet Sukiman. 1. Gabungan antara PNI dan Masyumi. Soekarno mendeklarasikan Sukiman dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI. 2. Program Kabinet Sukiman yaitu 1. Menyempurnakan alat-alat kekuasaan negara. 2. Menciptakan dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka waktu yang pendek dan jangka yang panjang. 3. Menuntaskan persiapan pemilu dan mempercepat pelaksanaan otonomi daerah. Yang keempat, menyiapkan undang-undang mengenai pengakuan serikat buruh. Yang kelima, melaksanakan politik luar negeri sistem bebas aktif. Yang keenam, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia sesegera mungkin. 3. Keputusan kontroversial yakni keputusan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo menyetujui perjanjian Mutual Security Act atau MSA dengan Duta Besar Amerika Serikat yaitu Merle Cochrane. 4. Sunario dari PNI berasumsi bahwa Ahmad Subarjo melanggar politik luar negeri bebas aktif. Akibatnya Ahmad Subarjo mengundurkan dirinya. C. Kabinet Wilopo. 1. Gabungan antara PNI dan Masyumi. 2. Berlakunya sistem Zaken. Kabinet terdiri dari menteri-menteri ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, berbagai permasalahan yang terjadi seperti 1. Krisis ekonomi sebab anjloknya ekspor impor yang tidak terkendali. 2. Timbul gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang membahayakan keutuhan bangsa. Yang ketiga, terjadi peristiwa 17 Oktober 1952 yakni peristiwa perselisihan internal dalam lingkungan TNI karena tidak kompaknya TNI. 4. Kedudukan Kabinet Wilopo semakin tidak seimbang atau stabil ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. D. Kabinet Ali Sastro Amijojo I. 1. Gabungan antara PNI dan NU. Masyumi memilih menjadi bagian oposisi. 2. Soekarno menyuruh Ali Sastro Amijojo PNI dan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya menjadi Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri. 3. Prestasinya ialah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA, menyusun panitia pemilu yang diketuai oleh Hadikusumo. 4.
Dalam mengatasi masalah perekonomian, Kabinet Ali meninjau kembali utang pemerintah dan cadangan devisa negara. Caranya membatalkan hasil konferensi meja bundar atau KMB. Kabinet Burhanuddin Harahap. Program utamanya memberantas korupsi yang didukung oleh rakyat dan TNI. Prestasinya sukses menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 yang dilaksanakan dalam 2 tahap untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituen. Kabinet Ali Sastro Amijojo II. 1. Gabungan antara PNI, Masyumi, dan NU. 2. Program kerjanya meliputi melakukan pembatalan hasil KMB, berjuang mengembalikan Irian Barat ke naungan Indonesia, memulihkan kembali keamanan dan ketertiban, serta pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, dan pertanian. Menjalankan hasil keputusan KA, realisasikan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. 3. Bermacam permasalahan yang timbul seperti sentimen anti-Tionghoa mulai berkembang biak di dalam masyarakat, timbul kekacauan di beberapa daerah yang merujuk pada gerakan separatisme, perselisihan antara pengusaha Tionghoa dan pengusaha nasional, dampak dari pembatalan hasil KMB. 4. Akhir masa Kabinet Ali II dikarenakan oleh mundurnya sejumlah menteri. Kabinet Juanda. 1. Asal-usul pembentukan. Keadaan politik dan keamanan Indonesia yang semakin tidak menentu. Pertentangan antara parpol semakin parah dan memanas. 2. Dinamakan Kabinet Karya sebab disusun berdasarkan zakon kabinet. 3. Programnya antara lain A. Menyusun Dewan Nasional, yakni badan yang bertujuan meneru dan menyalurkan aspirasi dari berbagai kekuatan non-partai yang ada dalam masyarakat. B. Normalisasi keadaan RI. C. Mengusahakan pengembalian Irian Barat. D. Menyegerakan proses pembangunan. 4. Dalam memimpin sistem pemerintahan, Juanda ditolong oleh Hardi, K.H. Itham Khalid, dan J. Laimena. 5. Prestasinya meliputi 1. Memutuskan garis kontinental batas wilayah laut Indonesia melewati deklarasi Juanda. 2. Mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS untuk meredam pergolakan di berbagai daerah. 3. Sistem kepartaian. 1. Dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI pada tanggal 23 Agustus 1945. 2. Wapres Mohatta menyatakan maklumat pemerintahan tanggal 3 November 1945 dan terciptalah 10 parpol yaitu Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai, dan PKR. 3. Sistem kepartaian yang diterapkan adalah sistem multipartai. 4. Pemilu 1955 A diselenggarakan dalam 2 tahap yakni 1. Tahap pertama 29 September 1955 untuk pemilihan anggota DPR atau parlemen. 2. Tahap kedua 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituante. B. 5 partai terbesar dalam pemilu 1955 adalah PNI, Masyumi, PKI, PSII, dan NU. C. Segi positif yang dapat dipetik yakni 1. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi. 2. Sedikitnya jumlah orang yang tidak memilih atau golput. 3. Ada kesadaran berdemokrasi. 5. Kegagalan konstituante menyusun UUD. A. 10 November 1956 Presiden Soekarno melantik sebanyak 514 anggota konstituante. B. Tugas badan konstituante yakni merumuskan UUD yang baru. C. Masalah utama yang harus dihadapi ialah penetapan dasar negara. D. Kegagalan konstituante dikarenakan oleh 1. Perdebatan yang terjadi secara berlarut-larut. 2. Adanya perselisihan yang berlangsung antar partai. 3. Timbullah desakan untuk kembali pada UUD 1945. Pada tanggal 30 Mei 1959, konstituante menyelenggarakan pemungutan suara dan hasilnya mayoritas ingin kembali pada UUD 1945. Posisi konstituante terdesak saat A.H. Nasution menyatakan Perpu
040 atau 1959 yang isinya larangannya terjadinya kegiatan politik. G. Konstituante dibubarkan pada tanggal 5 Juli 1959 melewati dekret Presiden 5 Juli 1959. B. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal yaitu yang pertama, permasalahan dalam jangka pendek, yakni pemerintah wajib mengurangi jumlah uang yang beredar dan memperbaiki kenaikan biaya hidup. Yang kedua, permasalahan dalam jangka panjang, yakni pertambahan penduduk yang tak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang relatif rendah. 2. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa liberal. Yang A. Gerakan Benteng. Yang pertama dikemukakan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo. Yang kedua, kebijakan diawali pada April 1950, yaitu memberikan pertolongan kepada pengusaha pribumi supaya mereka berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Bantuan tersebut berwujud bimbingan konkret atau bantuan kredit. Mendirikan kewirausahaan pribumi supaya mampu membentengi perekonomian Indonesia yang baru saja merdeka. B. Gunting Syarifuddin. Yang pertama dikemukakan oleh Syarifuddin Prawira Negara. Yang kedua, kebijakan diawali pada 15 Maret 1950 dengan pemotongan nilai uang atau sanering. C. Nasionalisasi The Javats Bank. Kebijakan yang berlaku adalah perubahan status The Javats Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 menurut UU nomor 24 tahun 1951. D. Pembentukan Biro Perancang Negara. 1. Diciptakan pada masa Kabinet Ali Sastrio Midjojo I. Kedua, bertugas merancang pembangunan jangka pendek sehingga hasilnya belum bisa dinikmati langsung oleh masyarakat. Ketiga, dampak tidak adanya stabilitas atau keseimbangan politik karena masa kabinet yang terlalu singkat, menyebabkan penurunan drastis ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. E. Sistem ekonomi Alibaba. 1. Diprakarsai langsung oleh Ishak Djokro Adisurjo, seorang Menteri Perekonomian pada masa Kabinet Ali Sastro Midjojo I. 2. Kebijakan yang dilaksanakan yaitu mendorong berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi dalam berusaha merombak ekonomi kolonial berubah menjadi ekonomi nasional. Ketiga, langkah yang diambil yaitu 1. Mewajibkan pengusaha asing yang beroperasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada TKI supaya bisa menduduki jabatan staf. Kedua, membangun perusahaan negara. Ketiga, menyediakan fasilitas kredit. Keempat, memberikan lisensi untuk perusahaan swasta nasional. Liberalisme masuk ke Indonesia setelah sekularisme masuk ke Indonesia. Karena sekularisme merupakan akar liberalisme. Paham-paham ini masuk secara paksa ke Indonesia melalui proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah Hindia Belanda. Prinsip negara sekuler telah ada dalam Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1855 yang menyatakan bahwa pemerintah bersikap netral terhadap agama, artinya tidak memihak salah satu agama atau mencampuri urusan agama. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.